10 tokoh bapak bangsa dan ibu bangsa yang juga tidak kalah berjasa dari Soekarno dan Hatta. Pernahkah Anda mendengar istilah bapak bangsa dan ibu bangsa, yaitu para pejuang yang memiliki kontribusi tidak sedikit dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersua kembali di channel YouTube Aku Balik untuk menjelajahi ilmu pengetahuan dan hal-hal menarik dari seluruh dunia, terkhususnya Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan mencapai usianya yang ke-78 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2023. Jika usia ini disandingkan dengan usia manusia, maka usia bangsa ini tidak muda lagi. Lalu, siapa yang langsung ada di dalam pikiranmu? Soekarno dan Hatta. Dr. Andus Muhammad Hatta, Sudirman, Soekarno-Hatta. Soekarno, Soeharto, Kartini, Megawati, Fatmawati. Kebanyakan orang menjawab Soekarno, Hatta, atau tokoh-tokoh lainnya yang memang namanya kerap disebut dalam pelajaran sejarah di bangku sekolah. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan 10 bapak dan ibu bangsa Indonesia yang namanya mungkin belum akrab di telinga Anda. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, I Gusti Ketutpudja merupakan seorang tokoh asal Bali yang ikut berperan dalam membentuk dasar negara Indonesia. Beliau yang menyarankan sila pertama Pancasila untuk disesuaikan dengan ragam kepercayaan Indonesia. Dari yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kini, I Gusti Ketutpudja diabadikan dalam uang pecahan 1000 berbentuk koin. Yang kedua, Maria Ulfa merupakan perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga merupakan perempuan Indonesia pertama yang diangkat sebagai menteri. Maria Ulfa adalah tokoh yang memperjuangkan persamaan hak perempuan dan laki-laki yang menjadi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Kini foto Maria Ulfa terpajang di Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan. Yang ketiga, Sukaptina. Bersama Maria Ulfa, Sukaptina aktif memperjuangkan perbaikan dan kemajuan kedudukan wanita, termasuk juga Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974. Yang keempat, Otto Iskandar Dinata, dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat, yang artinya sang ayam jantan yang berani. Pada masa penjajahan Jepang, Otto memimpin surat kabar Cahaya. Beliau pun terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh lainnya. Tetapi cerita yang kerap disoroti adalah misteri kematiannya. Kini, nama Otto Iskandar Dinata diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota. Julukan Si Jalak Harupat digunakan sebagai nama stadion di Bandung. Selain itu, monumen pasir pahlawan didirikan untuk mengenang perjuangannya. Yang kelima, Alexander Andries Marimis merupakan bapak bangsa Indonesia asal Manado. Beliau terlibat dalam panitia 9 untuk merumuskan dasar negara yang dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi akhirnya sekarang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Marimis diangkat sebagai Menteri Keuangan untuk mengurusi pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia Ori. Tanda tangannya terdapat pada cetakan uang kertas Ori. Yang keenam adalah Oi Ting Choi, adalah salah satu di antara 4 orang Tionghoa yang tergabung dalam BPU PKI. Beliau memimpin surat kabar Hong Po yang pro-Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketujuh, dikenal sebagai wartawan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat anti penjajahannya, perjuangan Samaun berawal dengan mengkritik kebijakan kolonial di surat kabar dan setelah itu aktif menjadi wartawan.
Sempat juga mendirikan surat kabar penabur setelah media sebelumnya dibredel oleh pemerintah kolonial Belanda. Samaun menjadi utusan dan kepercayaan Soekarno dan juga menjadi saksi perumusan teks proklamasi bersama dengan golongan muda lainnya. Samaun gugur ketika ditugaskan Soekarno untuk membawa emas dari Banten untuk membeli pesawat di India. Pesawat Dakota RI-002 yang digunakan hilang kontak di tengah perjalanan. Yang kedelapan, Yap Juan Bing adalah seorang apoteker yang merupakan tokoh nasional asal Solo berdarah Tionghoa. Dengan jiwa nasionalisme yang kuat sejak usia 18 tahun, Yap bertemu dan belajar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Doos Doker. Beliau merupakan satu-satunya perwakilan Tionghoa yang ikut waktu terbentuknya BPUPKI serta penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah itu diangkat menjadi anggota PPKI, dan Yap merupakan anggota termuda pada saat itu. Kini namanya diabadikan menjadi salah satu jalan di kota Surakarta yang diresmikan oleh Wali Kota Joko Widodo pada tahun 2008. Yang kesembilan, Profesor Dr. Andus Haji Lafran Pane merupakan tokoh muda nasional, lahir di Sepirok, Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 1922. Bergabung dalam barisan pemuda Gerindo dan Indonesia Muda pada tahun 1940 sampai 1945. Beliau merupakan salah seorang yang memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam HMI, berkontribusi penting dalam menghimpun kekuatan mahasiswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dirinya juga tercatat dalam sejarah UGM sebagai mahasiswa yang pertama kalinya lulus mencapai gelar sarjana, sekaligus menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Dalam karirnya, Lafran Pane banyak berkiprah di bidang pendidikan. Ia pernah mengajar sebagai dosen di berbagai universitas di Indonesia. Lafran Pane menjadi salah satu tokoh utama penantang pergantian ideologi sebagai dasar negara dari Pancasila menjadi komunisme. Sebagai pelopor pembentukan Ikatan Sarjana Muslim Indonesia ISMI dan memiliki gelar guru besar di Universitas Gadjah Mada, pelopor pembentukan Fakultas dan Keguruan dan Ilmu Politik FKIP UGM untuk memenuhi kebutuhan guru pada pendidikan dasar dan menengah. Setelah 1947, tidak banyak data baru mengenai Lafran Pane. Ia cukup sering menulis karya berupa artikel bebas, diantaranya berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan Presiden, Kedudukan Luar Biasa Presiden, Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat, Tujuan Negara, Kembali ke Undang-Undang 1945, Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan Menggugat Eksistensi HMI. Profesor Dr. Andus Haji Lafran Pane meninggal di usia 68 tahun pada tanggal 2 Januari 1991. Pada 6 November 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Lafran Pane atas jasa-jasanya. Yang ke-10, Haji Nani Wartabone, lahir di Siwawa, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo pada 30 April 1907. Nani Wartabone adalah pejuang nasional yang dikenal sebagai tokoh patriotik di Gorontalo. 3 tahun sebelum merdeka, rakyat Gorontalo yang dipimpin Nani Wartabone sudah memproklamirkan kemerdekaan bebas dari belenggu penjajah. Saat kekalahan sekutu dari Jepang pada Perang Dunia Pertama, tentara Belanda akan membumi hanguskan beberapa aset penting dan strategis agar tidak bisa digunakan Jepang. Mendengar rencananya tersebut melalui infornya, Nani Wartabone bersama Komite 12 menghimpun kekuatan rakyat untuk menggagalkan. Rakyat yang dipimpin Wartabone kemudian bergerak melakukan perlawanan untuk menggagalkannya. Mereka menangkap semua pejabat Belanda di Gorontalo
pengambilan kekuasaan dari penguasa Hindia Belanda kepada rakyat Gorontalo berhasil dengan gemilang. Bendera penjajahan diturunkan, diganti dengan bendera merah putih dikibarkan di halaman kantor pos. Di hadapan ribuan rakyat, Nani Wartabone memproklamirkan kemerdekaan tepat pada hari Jumat tanggal 23 Januari 1942 di halaman kantor pos dan telegram. Peristiwa heroik itu dicatat dalam sejarah sebagai hari patriotik. Hingga kini, jasa-jasanya tersebut akan terus dikenang oleh setiap generasi. Catatan dalam merebut kemerdekaan tidak akan lekang oleh waktu. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone sebagai pengakuan negara atas rakyat Gorontalo dalam merintis kemerdekaan di negara tercinta ini. Tokoh bangsa yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memang masih banyak. Tidak semua dapat kami rangkum dalam video singkat ini. Kalau ada tokoh bangsa lain yang menurutmu perlu untuk lebih dikenal, sampaikan di bagian komentar. Semoga tokoh-tokoh yang diceritakan dapat menginspirasi teman-teman. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kemerdekaan.